Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amilatu aitihim. Jadi nggo mematahkan keangkuhan manusia, Allah dawuh wa ma amilatu aitihim. Kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bibijian, beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabeh iku ma amilatu napa aitihim, ma amilat orang lakoni utawa orang menciptakan bu ing kabeh apa aitihim tangan-tangan mereka. Elam ta'mal tegese ora iso gawe apa aitihim asamara ing buah. Manusa mletene ngono butuh kangkung, butuh buah, butuh makanan, tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri, tapi kok melete. Elam ta'mal tegese orang lakoni sapa kabeh asamara ing buah. Manane ora iso gawe afala syukurun atau ana ta ora syukur sapa ngakeh an umahu ing pira-pira nikmate Allah taala alih ing atase wong akeh. Ya kula terangno nggih. Terus kula niku berpikir ngitung. Berpikir ku ngitung. Saya berkali-kali matur ya. Mukjizat itu penting ya, tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. Saya ulang lagi ya. Mukjizat itu penting, tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki. Ini disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah, kalimat sing napa? Abadi. Karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mukjizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Soalnya rungokno wae, ngomongnya sesuai paham. Ya, resiko mukjizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mukjizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga, setelah zaman itu lama sekali, maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan ora iso mikir, bawaan sami-sami uteke cek kafir. Jadi iman wae butuh mukjizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Kalau terangno ya. Kowe nak paham iki tak jamin wis. Paling suwe dadi wali ndedekan napa? Wali ndedek. Wali ndedekan iku yes. Angger wong mukmin nggih napa? Wali dhewe kita. Tapi yo ndedekan ge coba yang kaya Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Al-Haddad, wali itu maknanya loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham ya? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wa saben-saben mukmin iku wali wa maknane wali wong sing disakeni Allah, paham ya? Terus maknane loro. Kuwi mana sing ndi? Sing pertama sing kedua? Oh? Ya pancen tenan setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? Sing disakeni kok dikasih dhuwur temen. Sing disakeni. Lha iku sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah, lan nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah. Sampeyan tawarai iman sing bener. Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya. 1 ditambah 1 berapa? Enggak jawab ya. Orang wes paut lah, paut CTK. Sementing imannya bener. 1 tambah 1 apa? 2. Ketika kamu jawab 2 itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mukjizat apa enggak? Enggak kan? Karena 1 tambah 1 2 itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak ya tetap bilang 2. Baik yang membawa mukjizat apa enggak kita tetap bilang apa? 2. Makanya sebetulnya minta mukjizat itu masalah. Saya andaikan menyaksikan mukjizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andaikan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa Laut Merah terbelah, saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang enggak butuh legitimasi mukjizat.
Sehingga minta mukjizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu ya utek elek. Makanya harus tobat. Misalnya ono wong ayu, iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kowe mendingan ora roh rasane, tarane elek wae. Lah itu kira-kira uteke sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat. Cara wong Jogja diruat. Ning gone gunung, ning gone segara kidul, ning gone endi iku? Nggon ruat ku endi, Mas? Kowe tau tak ruat? Ning ndi? Ning watu apa? Kulo nate mriko ping ruat Mustofa ra gelem sirik jere. Nah, gelem ren tak ruwat tak biayai, paling tak piro kembang sak taman ya. Golekno ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenan. Pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudku. Pikirane kok. Ndak kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya ndak main-mainnya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. 1 ditambah 1 itu berapa? 2. Kamu mengatakan 2 itu nunggu dikasih hadiah yang bedei apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau udah bilang 2 tak bunuh, enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya Allah andaikan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mukjizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat iman itu dengan kesadaran. Mukjizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek. Muni wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel jero-jero. Terus ya itu tadi seperti tadi, 1 tambah 1 berapa anak-anak? Ya sebetulnya 2, tapi kalau enggak dikasih papa tak jawab 5. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utek kamu ijek kok cah TK. Nanti ke swarga Gusti jenengan tak arani pangeran. Nah ora serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak kue ini kan soleh amatir. Orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di mahsyar, ditanya begini sama Allah. Dan saya hafal hadis kutsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Nah, keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Alam akun ahlan an uto'a. Saya masih hafal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan itu gak layak kamu taati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak kue ning dunya sujud Gusti, darane aku pangeran nggih Gusti. Opae napa? Swarga Gusti. Pas wis kowe pede ape mlebu swarga pangeran takok, umpama aku ora gawe swarga, aku tetep mbok arani pangeran ta ora? Terus kowe mulih. Budi Gusti ndaran jenengan pangeran sing penting swargane, mboten jenengane pangeran. Oh neraka kowe. Karena kita bilang 1 ditambah 1 saja 2 tanpa presentasi yang membedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang 2 hanya butuh kewarasan, apa? Nak kowe waras ya darani. Maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga karena Allah tetap Tuhan. Andikan enggak menciptakan surga maupun neraka. Makanya andikan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai Tuhan. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapalo Quran yang mergono bonus umroh. Iku apa-apaan? Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus, kuliah gratis, untuk jalur khusus, wah apa-apa. Kue gedeng yo keliru, wong Quran saiki berkah kok kue gedeng. Tapi kayak setuju goblok tak jamin. Kemilah ndi? Goblok apa hasud? Pilihannya loro tok. Nara setuju hasud, setuju goblok. Orang yang mau goblok.
Seneng Quran ya kok ngenteni rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robbi, ngendikane pangeran. Kok senengnya ngenteni bonus ini apa-apa? Kampungan banget. Loh, kalau kamu senang suatu, coba sekarang kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif ya, karena langit indah. Jangan sampai kita HP ini penting enggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira awakmu, oh serah penting no. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu wah, selalu indah kapan saja, meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya enggak tahu untungnya umroh apa enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Rabbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya mencintai dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi, dapat hadiah apa enggak, menghormat apa enggak. Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat saya, enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-gobloknya. Saya orang alim diwajibkan mulang, ya mulang. Dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji, gue lihat ridhanya Allah, gue lihat itu. Selesai kan? Enggak ruwet. Ojo kok ngaji, aku ngaji Gus Pak nak sido alim, nak alim ra ngaji malah ra bakal alim. Ngaji saja, iso alim gak penting. Saya ulang lagi ya. Saya pernah matur ini bahkan di depan mas saya sarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, sarang lang jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in saraka yarqal wa in zana wa in saraka. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling, iya kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait qailnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja, atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, 1 tambah 1 berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak, jawab saja, biar sampean pinter. 2. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? 2. Yang di penjara KPK jawab berapa? 2. Kemudian ada rektor Al-Azhar tak tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang 2, penjahat sudah bilang 2, para begundal sudah jawab 2. Terus dia karena rektor Al-Azhar, kalau saya 3. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab 2. Dia enggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte, dengan penjahat sama, semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Meskipun yang melafadzkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, Lombok pedes enggak? Dia kira enggak jawab yang lucu-lucu, biar otak sampean tuh waras. Makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, Lombok ini pedas apa manis? Pedas. Penjahat yang ditahan KPK, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jawabnya sama, jangan terus kubu sebelah jawab apa. Iya ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang Lombok itu pedas, yang penjara juga. Bukan kok gini, kata yang di penjara. Lombok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Lah aku yang Mustafa agak senang. Tetap tak arani Lombok itu pedas. Misalnya loh, ya senang Mustafa tak bully terus. Misalnya aku rasa senang Mustafa. Terus dia ini jawab Lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti gak? Senang. Itu hebatnya Rasulullah ketika ngendikan masalah la ilaha illallah wa in zana wa in saraka. Tapi orang salah paham terus katanya wah ini Islam melegitimasi zina, dia semono ora ono ngono iku. Pekem ya. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu enggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh, semuanya ikrar. Sekarang 1 ditambah 1, lonte ya bilang 2, pencopet ya bilang 2, Pak Polisi ya bilang 2, kubu sebelah ya bilang 2. Sekarang semua orang Islam sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan, semuanya sama.
Maka orang fasik pun dalam Islam enggak boleh kamu keluarkan dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulane ahli sunnah berpendapat, berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa? Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak kowe terus dosa darani 1 + 1 5. Nah, selonte muni 1 + 1 2 terus orang soleh aku tak bilang 3 biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya ulang lagi, andai kan saya menyaksikan mukjizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini 1 + 1 2, dikasih hadiah 1 juta itu tidak nambahi iman saya kalau 1 + 1 2. Paham ya? Enggak tambah kan iman kamu. 1 + 1 2, terus kamu dikasih hadiah 1 juta. Kepercayaan kamu bahwa 1 + 1 2 tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Nah itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngetikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan. Umpama dunya iku aku wis mukasafah kabeh, imanku ora tambah. Ketika ditanya, apa Anda setelah di akhirat imannya tambah? Enggak, kata Sidina. Apapun iman saya tidak tambah. Maksudnya tidak tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar, itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas? Kayak tadi, 1 + 1 kamu jawab berapa? 2. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang uji kamu, sudah kamu tak kasih 1 miliar, sudah kamu tak kasih umroh. Iman kamu 1 + 1 2 tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, "Ha, imanem tambah enggak setelah saya melihat surga?" Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah niku tambah mergo kelon mau cara keren ngene falta. Nggih, nak rugen kita koi. Imanem tambah gak gen, mbok jabe. Mboten Gusti. Nak seneng tambah ge tambah lah Gusti riyen elek sakniki ayu lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut. Jelas nggih? Lho jelas to. Maka kebenaran yang absolut ini sebenarnya enggak perlu mukjizat. Maka mukjizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mukjizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan walau fatahna alaihim babam minas sama fadhallu fihi ya'rujun ya laqalu innamas sukirat absaruna bal nahnu qaumum masurun. Muhammad nak kaum njaluk mukjizat ora usah turuti, umpama langit itu tak buka. Kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya. Mereka akan bilang innama sukirat absoruna. Kita ini disihir Muhammad. Itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa ketika rembulan pecah? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sikhrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah iman karena sahabat otaknya waras. Jelas ya? Jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya. Maksudnya enggak diperlukan dalam konteks iman karena tanpa itu pun para sahabat, para khiyarun nas sudah iman. Makanya agama ini liqaumi yaqilun bagi yang punya akal, bukan liqaumin sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya, jelas ya. Jelas ya. Mulane ke sebenarnya orang masar iku, aku mau swarga war kowe, mergo mau ijek takoki pangeran. Munggo aku ora gawe swarga, aku ijek pangeran ta ora. Terus kowe mikir sik. Bahaya ya. Berarti aku dadi pangeran mbok pikir sik, kecuali kowe tak kei swarga, kan tak takoki pangeran ngono piye. Itu ibarat Pak Guru tak jawab 2 asal kamu kasih hadiah. Ya, nah enggak tak katakan 3 itu utek. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun enggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak.
yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul Qayyum, yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane ya cung yo pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model wong alim ya maksudnya. Ya tadi model ini. Makanya kena niru aku ya terus alim gitu. Boy-boy tenan ra ngerti pokoke ngono, pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari Mbah Mun bapak saya seperti itu. Makanya swarga itu dibuli-bulian mbek wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran, "Jong silahkan bu swarga takokin, di surga bisa sholat Gusti saya." Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso mbayangno, nek mati dadi kawula kok ora sujud ku gak iso mbayangno wali-wali. Nek kowe kan gak kelon ora iso mbayangno. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambek wong ngene-ngene iki beda banget tapi beda biasa. Jadi uteke wali ku wis aneh. Jadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan ning swarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah, saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Kok ning swarga kok mau kelon terus mangan terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundeng ora takok sing duwe terus golek widadari kelon mangan. Ya sudah seperti itu. Sampai ditakoki Allah iku ora paham mergo iki sing duwe sapa wis pokoke ngono. Ya tapi ya lumayan lah sementing ning swarga. Tapi insyaallah yang jenis ini tidak ketemu saya juga agak ingin ketemu sih. Isen lah cara kalau tadi cara muruah harga diri ketemu jenis seperti ini. Ya tapi lumayan apa masih apa di surga. Itu yang disebut fa'ama apa yang ashabul yamin tu fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dilimam. Itu pokoknya pakanan semua wa maim masku bafagiatin katsira la maqtuati wala makan-makan bermakan jima inna ansa'na gunna insya'a faja'alna gunna. Tapi kalau orang muqarrabin, Allah itu enggak gambarkan nikmatnya muqarrabin. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu. Dan karena semua kenikmatnya itu roh. Roh itu mala ena ro'at wala uduna samiat wala khotor ala qalbi basar. Dia nikmati di surga karena al-muqarrab, dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak. Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya, padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga. Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi enggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok mau dokelon do wis to. Makanya kayaknya saya ada ketemu sampean ini karena itu tadi itu. Jadi karena itu tadi orientasinya beda, Pak. Orientasinya. Tapi tetap swarga ya. Swarga. Wae mbahmu tapi milih. Kudu ngamal enak wis mbrono. Artinya sampean sepenting tak latih iman itu nganggo kalimah thayyibah. Iman itu kalimah thayyibah kira-kira logika yang terbangun secara benar sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Nah, disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'astu wa biha nub'as. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya 1 ditambah 1 2 itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu, sangat-sangat absolut. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'ats insyaallahu minal aminin. Ora kok sithik-sithik kalimat hamin swarga jalukamu mbahmu. Swarga ya jaluk kadang-kadang ae. Kalau istighfar ya jarang jaluk swarga, ya kadang-kadang ae. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau ke tetap walimu wali amatir mau. Gak apa-apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin itu wali. Allahu waliyul ladzina
aman. Engko nak wali tenan maknane waliyun niku kasihane pangeran, nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang enggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane ku paket swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Iku ngambil gaji BRI, anggerono wayahe BRI BNI ra angger ben setor ning BRI al-hajjul mabrur lahu jazaa'un illal. Kulo nggih mun kaji ta tau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan ya sak akeh men. Kulo beberapa kali ngelepas tiang haji. Sakniki do ora jarang njaluk kulo mergo do mangkel menawa. Mergo kulo angger ngelepas wong kaji ngeten. Kulo juga termasuk wong jujur. Jujur banget kulo nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampean nak ilmu jujur kulo. Padahal wong mlebu swarga lewat amal mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalan ora cukup gue cepet-cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal enggak bisa berdiri tanpa ilmu. Saya kalau ngupas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang enggak haji atau enggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dadi kaji mabrur walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, salat sing ditampa nggih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas nggih swarga. Sing kere ikhlas nggih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ra kelar kaji tapi melok seneng koyo senenge sing haji nggih swarga. Mergo alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, perkarane ora fokus muji dekne. Mulane terus ra diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, multazam masyaallah. Nek Hajar Aswad muni masyaallah mergo disangoni sing order. Tapi dekne gak mikir ning nguri wong do nangis perkara nih ditakdir gak kelar kaji. Gawe ngenese wong fakir dosa dul-dul paham. Iku kudu di ngajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Nak balik oleh, nak ulama enggak boleh. Balik ulama kan kelasnya beda, no? Balik sing alim maksudnya. Sing alim menawa ya kembar lah, mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji, tapi enggak kelar haji. Kok mbok dalili fadilai haji, fadilai multazam. Yo nangis malangen, semuanya kelar haji santai. Ya ibu-ibu sing ngrumat anake sabar senajan to anake rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing ngrumat bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku niku. Nak sabar tanpa rewel belum teruji ya terus. Jadi syaratnya bojo sabar kudu apa? Rewel. Syarat wong wedok sabar sing lanang kudu fakir niku tak kok itu. Itu wis. Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli swarga itu banyak sekali. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Sing rumah yatim kahataini fil. Ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga, semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji. Masya Allah haji ku, masya Allah. Mulai, kalau bolak-balik kurang ngoten niku, kalau kadang bagian donga. Batin wong kok ngene, nanti kayak duit pena mulai batin ku malah ngerame itu. Saking mangkelku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerahku rawani kan. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker. Akhirnya nak nglepas wong kaji ge dongakno hajine mabrur, sing mboten kaji ge mugi-mugi ibadah ditampa rawani ngomong liyane. Tak semprit kan agak. Karena Allah menyebut kebaikan itu banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil. Saya dan yang rumah yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga. Itu lebih keren lagi, bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan Nabi. Kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas.
Kok kowe aku ono beda. Tapi kula niku cek eling nasihati kanca kula kurang ajar tenan. Kula cek eling terus. Gus, nak saleh aja nemen-nemen. Engko swargamu awor mbahmu. Gak enak sungkan, Dur. Aku cek eling terus. Wis Agus saleh biasa wae. Engko tetep awor aku ngopi-ngopi santai. Aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang, jangan-jangan nasihat ini benar itu. Kok tak angen-angen ya sungkan. Yo kowe ra iso lah kan ngeloni bojomu ning ngarepku ya sungkan kan. Oh terus kowe guwadeng widadari ngalor gitu lho. Nak rawor aku kan santai wae. Mulane iki amalem biasa wae. Engko mari swarga mawor aku kan apa? Sungkan. Nanti saiki bocah yo rapati saleh alasan iku tok. Bahaya Gus. Bahaya kejar kader. Lah anak kesolehan Gus malah awor nabi tambah sungkan meneh. Kurang ajar nasihat kok ngono iku. Ya tak gojol, tapi nak pas-pasan terus kurang sithik neraka. Ora usah mikir ngono Gus pokoke. Ya masuk akal nasihat itu. Mulane kula sakjane nggih saleh banget bebo ora saleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. Cek eling, cek urip kancaku. Tak takoki cek ketoke gaya ngene cek. Ya rada fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak to Mustofa cok swarga kok. Kan gak bebas ya. Ngono kan rencanane ra bareng aku wis mesti. Sungkan deh. Apa overacting andene kepinginnya kan terus mandi di laut, blodor kan. Jebule ora gurune kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan wis. 2 minggu pisan sowan ngono. Sedilo wae bariku mulai. Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini liqaumi yaqilun dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut, ngapain kita nyari-nyari bukti. Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah ku pangeran. Nah, mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu biha. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Lalu apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Aneh. Makanya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Saat terus ya autakuna laka jannatum min akhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira au yakuna laka baitum min zukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan nekdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti, jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati anak-anak eling ya nangis, ya bojomu ya sembe nangis sak kadari ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina nak disiksa mungkar nakir, tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus kumplot. Akan keren.
Mlebu swarga diame napa? Lah sing jenis iki mbok tahlil ya kena ora ya kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukume ya apik. Ana pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetep kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafatno kalimat cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1, sementing ora anti kalimah thayyibah, mau anti modele. Ya enggak apa-apa, kowe kudu cocok enggak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran, nanti yang uji itu kamu pangeran, ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi, biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecil-kecilkan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecilkan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecilkan. Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering kecil-kecilkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim, ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus. Tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi, saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Ya, kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sampai tak beda, ya kan kamu jadi kiai. Kira rara-rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mau jawab, milih nanti di warno apa dipisah? Dipisah. Nah, gue dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang di warno. Kalau di warna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus mergo ora ono sing didik sing tua. Nak di warna kadang sing cilik sing tua kan suwaya rabi men bakas rabi, cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal. Yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi kok jadi niru ya gimana cerita ya? Cek pede nih. Enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu, dia jadi wali. Nah, aku kan bergo males panjang. Atau moh rohimame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu ya entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu ya entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedhei. Enggak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, akeh sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang, ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah sekarang gitu. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu gitu. Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa dulu. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti. Yang tidak kunut sebelah yang dulu itu enggak.
Saya sampai sekarang nggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana, sampai sekarang nggak ada tahu. Karena saya orang alim, taunya kunut mazhab Syafi'i, nggak kunut mazhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Udah tahu toh maknanya? Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Kok orang paham? Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira wajib. Nah, yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah, akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu nggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ketika ditanya ikroman lihadzal madhab, saya menghormati madhab ini. Entah angen-angen nak kunut terus nggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolokan perkara madhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan biuri usrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara'. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara', sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara', maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak. Kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu tidak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Yang podo pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo nek debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok aku malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis ini. Debat menurut saya, emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di Muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir, atau berteman orang fasik, atau berteman perempuan cantik. Dia alim loh, alim soleh saya ulang lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik, atau orang fasik, atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik, engkau malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim, syaratnya soleh, saya ulang lagi, dibina dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan bernikah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam, sehingga suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir, gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda, sama-sama cara zahir kancanan orang fasik, tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah.
Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya nilai anaknya mulai anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek Pak Dun ditukoni. Walhasil tok sarang duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang putu-putu. Saake jare. Sama-sama belanja, dekne niate nyebar rahmate Allah. Loh saya pernah ngalami itu meskipun tidak ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule ku payu ora kok dipangan ta ora. Tapi utek-utek medhit ngene kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis bentek, ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga diri. Tapi kalau liwat jual beli kan seneng. Ya banyak ulama yang gitu boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duitku akeh ke tenang wae. Cara dohir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan, duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono, sing dikai ya sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Bareng ngekek duit wong 100.000. Lah iya lanjuran duitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing digawe apa? Ngenakno sing digawe. Asal wong soleh, dekne ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh pancen mlete tenan. Bolak-balik wong ra soleh iku masalah. Makanya kancani wong soleh. Mergo wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi ku nak dahar sering ning njaba. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihis salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate berusaha khusyuk iku meneng. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wae wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong ra wani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenak yo barokah, asal dekne soleh alim barokah terus. Tapi nak wong ra soleh goblok e mbok meneng ben wibawa. Nah ibadah anggap wali terus akeh sing sowan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aneh-aneh wae. Modus iki jenenge wae. Lho iya, kaya kasus di Probolinggo andekan wong ra jubah niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Umpama dekne nganggo kathok seprapat terus papoh ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya ta ora? Baru kayak jubahan. Ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang enggak soleh, di tangan orang enggak soleh itu bahaya. Makanya kata ulama, kata Imam Haroman, kena alim, murid pun biasa wae. Aja sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu iku. Mergo anti ilmu. Wes bener kok sampean ini bener. Ora alim wis sepedaan motor ya sampai dang-dang terus sampai rokokan itu wis bener. Kowe nek bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kan apa melete tak anggap pinter ini. Menutupi apa. Wis pokoke terusno dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya,
aina sirarun nas. Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, aina khiyarun nas. Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma napa? Sobia. Nabi Yahya ya Yahya khudil kitaba bi quwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren. Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, limada tas'al aina khiyarun nas. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, limada tas'al aina sirarun nas. Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter udawil marto, maka saya mengobati yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nah di vulgar roh dari vulgar. Nah iku rapam banget. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dadak kunut itu al-khilaf baina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir itu jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih itu sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Ki Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri Sidogiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat, ya sudah pakai peci putih. Tapi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram kata beliau. Kata beliau, jong kaji nih wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000 kata beliau. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takanya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci hitam. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga ngagukan kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi ya keturunan iri, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika ijtihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya neng parkiran macak ngono, alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa ndak kira-kira? Kue kelakuan cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang tritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-eleki nasab apa enggak gitu. Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurah. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung
terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira itu. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam. Nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot, makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya, semua ulama mulai dulu tradisinya gitu, karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak usah. Biar seimbang. Sekarang enggak, geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini, andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid, terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngerumat yatim, ngerumat jenazah, ngerumat jalan-jalan raya, kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid, yatim sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kayak ono sing itikaf ning perapatan, nek ono wong tiba iso nulung, nek ono wong kesasar iso takok. Baru kayak wong sing itikaf ning perapatan. Sayange terus bidung-bidung barang ku sayange. Sajane niat itikaf ku sah. Nawaitul iktikaf linusratit thoriq. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nek ana wong butuh. Coba sekarang, orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajane kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf jadi katakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andekan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Ini iskal deh. Yo mareni yo tobat deh. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada nabi yang senangane ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil untuk mengobati yang salah. Ada nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak jul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe, nek ora kuat niru Nabi Yahya, nek kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi masalah. Ya sudah, yang penting roh ilmunya, bahwa dulu itu biasa. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Uqad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah Abu Jahal ditotok rumahnya. Kamu kalau ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh kamu. Semua orang diparani.
Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani dakwah secara alaniatan. Barokahnya mantan preman. Jadi kebutuhan Islam banyak, butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fikih sabar itu sakeh, ora usah ditambahi ini. Karena jumlahnya sudah overload yang fikir itu rasa diproduk sudah masif lah, sudah. Jadi orang kok kalau gede mau fikir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah. Coba. Padahal beliau wataknya lemah tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina. Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas. Kayak Sayyidina. Kayak apa insafnya para sahabat? Iya toh, kalau di internal akhlak itu baik, tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang tegas. Coba misalnya ada preman di perapatan, mau ganggu kiai, itu di santri sopan mau dilo, toh pusing kan? Tidak di semua santri kayak Roken mantan preman, ayo gelut, oh mati orang ninggal popo. Itu kan keren, apa? Keren. Makanya Abu Bakar ketika, lu ya, sampean tahu kan hadisnya Umar, setiap ada orang munafik macam-macam pamitnya sama Nabi, da'ani adrib pun izini Nabi tak biya coy. Ya setiap hari kegiatannya gitu terus. Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di. Maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua sahabat. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua sahabat. Orang kok Abu Bakar pepe wong halus, golek sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nuruti nafsu. Loh saya andekan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fikih yang mendesak fikih. Terus dia alim enggak masalah ya. Alatnya dia alim keramat. Oh dia ngerti Allah Mahfud nak setingkat aku. Roh berarti hop. Karena dulu itu begitu, ulama dulu itu seperti itu. Biasa. Sekarang itu enggak. Orang itu kalau enggak kelompoknya enggak mesti salah. Abu Bakar itu raqiqul qalbi. Raqiqul hawashi, riqqatul qalbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak, butuh orang tegas. Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh riqqatul qalbi sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tak pimpin aku, wah bubar kabeh. Tapi dari Abu Bakar ning jobo aku tok wong mlete nek ana Umar. Sehingga dua beliau saling melengkapi dan itu luar biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan gue iling-ilingan, nak putih itu sunnat. Tapi sing ireng, piye-piye kaji desa iku disaingi kedul 5.000 gak terima aja, yakin deh bos. Nah saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya, sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena saya kaget kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan Gus. Yang putih masih banyak separuhan. Ya enggak ada yang merencanakan, ya alami saja. Nah, terus sampean bener di putih apa hitam? Putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah apa? Istihad. Pun kalau terus nang. Supaya sementing wau iman itu sesuatu yang absolut. Maka kita andaikan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap sebagaimana kita mengatakan 1 tambah 1 2 dapat hadiah apa? Ada dapat hadiah ya tetap mengatakan 2. 1 tambah 1 pasti 2. Subhanalladzi wa sutidzat khalaqa kang gawe sapa ladi ala azwaja ing pira-pira pasangan ari asnafa tegese pira-pira pasangan kullah sakabehane asnaf. Tak Allah gawe mimma sing perkara tumbitu kang nukulno. Nukulno apa bahasa Indonesia? Menumbuhkan apa al-ardu bumi minal hububi sanging pira-pira bebijian wa ghairi halan yana hubub. Wa min anfusihim lan Allah gawe jenis jejodohan sangka awak dhewe ne wong akeh.
Jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan. Termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Minat zukuri sing boro-boro lanang wal inasilan boro-boro wedok wa mimalan sing perkara layak lamun kang ora ngerti sapa wong akeh. Maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu enggak ada. Allah ngendikannya gini, Maha suci zat yang bikin tumbuhan, bikin hewan semuanya berpasang-pasangan, termasuk manusia juga berpasang-pasang. Dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu. Jenenge wa mimma layak lamun. Ya era itu misalnya nggak ada listrik, tapi setelah ada listrik ya sama, ada plus ada minus. Jadi sama, tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang. Meskipun sesuatu itu sekarang belum dikenal. Kayak zaman dulu kan belum ada listrik, tapi setelah ditemukan listrik juga ada plus, ada minus. Itu jenis wa mimma layak lamun, dan dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Minal makhlukati sing pira-pira makhluk al ajibati kang gawakno al gharibati kang aneh utawa kang langka alam wa ayatul mulk. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati.